Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu ya. Video ini viral teman-teman di kalangan orang-orang pembenci dakwah salafi dengan memframing orang sekelas Profesor Dr. Ustadz Khalid Basalamah LCMA sampai tidak tahu rukun qauli. Di sini ada berbagai macam metode untuk mengajarkan Islam. Hanya metode teman-teman ya, hanya metode yang dimana rukun qauli itu terdiri dari takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca tasyahud atau tahiyat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu ditutup dengan salam. Ini metode teman-teman. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, buah. Ini buah dari pemikiran teman-teman. Pemikiran dari orang-orang cendekiawan muslim untuk mempermudah umat dalam belajar fikih. Dan di sini teman-teman, ketika kita menjumpai video Ustaz Khalid Basalamah yang dikritiki banyak orang, terkhusus orang-orang yang benci kepada beliau, akan menganggap ini suatu yang kebodohan gitu. Padahal Ustaz Khalid Basalamah di situ menyebutkan bahwa tidak tahu. Yang disebut tidak tahu, Ustaz Khalid Basalamah di sini sebagai orang yang sangat bijak, orang yang arif, orang yang tidak segan untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahan dan lain sebagainya, mengucapkan kalimat yang sudah benar. Karena apa? Ketika Ustaz Khalid Basalamah mengucapkan tidak tahu dengan metode rukun-rukun qalbi fi'li, bukan berarti Ustaz Khalid Basalamah tidak tahu rukun salat. Ya, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, sunnahnya salat, wajibnya salat. Bukan tidak tahu beliau. Ketika beliau menjelaskan tentang perkara rukun salat ini detail. Perhatikan baik-baik. Beliau menjelaskan dan mengajarkan kepada jemaahnya detail. Bukan ketika beliau menyatakan tidak tahu tentang rukun qauli ini, lalu beliau tidak tahu rukun salat yang sebenarnya. Tidak seperti itu. Karena memang ini akan menjadi bahan bagi mereka untuk mentertawakan. Lalu ketika beliau mengatakan tidak tahu tentang rukun qauli ini, lantas beliau tidak tahu tata cara sholat begitu. Tidak tahu rukun-rukun sholat, apa yang wajib di dalam sholat, apa syarat-syarat sholat, sebelum sholat kita harus ngapain, bagaimana cara berwudunya. Komplit teman-teman. Bahkan ketika ada orang yang membuli-buli beliau tentang rukun wudhu yang ada 2 begitu ya, beliau juga menjelaskan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa rukun wudhu komplit, lengkap, dan detail. Wudhu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah contohnya mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal, sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara 2 jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu. Ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu 1. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari. Terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau uduk sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan. Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan. Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu.
Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam 1, 2, 3 sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas ngalir di keran dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas, supaya memang sempurna. Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin, kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat dan jadikan saya orang-orang yang selalu, ya, bersuci, bersih. Allahu a'lam. Makanya saya tidak mau membahas itu karena penjelasan dari Ustaz Khalid Basalamah mengajarkan kita di dalam tata cara berwudu. Ya, begini loh cara berwudunya. Dan saya pribadi pun tidak menganggap Ustaz Khalid itu dewa yang tidak memiliki keterbatasan, orang yang memiliki kemampuan super, orang yang selalu sempurna, selalu hebat dalam hidupnya. No, Ustaz Khalid Basalamah itu adalah seorang manusia biasa sama seperti kita. Bisa salah, bisa khilaf. Sebagaimana ada orang-orang yang juga diakui hebat, luar biasa, bahkan juga melakukan kesalahan. Seperti Umar bin Khattab pun pernah salah di dalam berfatwa, teman-teman. Umar ini yang diajari Islam langsung oleh Nabi Muhammad SAW pernah salah juga dalam berfatwa tentang hukum mahar, sampai-sampai ditegur oleh wanita Quraisy. Akhirnya apa? Umar pun bertaubat. Ini Umar. Jadi ketika kalian menganggap orang seperti Ustaz Khalid Basalamah harus lebih dari Umar, tidak boleh salah karena sekelas profesor, sekelas doktor, kalian salah besar, teman-teman. Salah besar. Ketika saya menyaksikan bagaimana Ustaz Khalid mengajarkan kita untuk berwudu, luar biasa detail. Mengusap wajah, mengusap tangan, kepala, telinga, kaki. 4 rukunnya disebut, bahkan 6 rukun. Sampai-sampai menggosok giginya dengan jari-jari agar menghilangkan lendir yang menyebabkan bau dan lain sebagainya. Detail, teman-teman. Tetapi di sini, ya, ini kan perkara fikih. Berbeda hal dengan orang-orang yang selama ini saya bahas. Orang-orang yang mengajarkan doktrin, takhayul, khurafat, bid'ah. Yang dimana perbuatan bid'ah ini mereka menganggapnya benar. Meskipun perbuatan itu baik, apakah sesuatu yang baik pasti selalu benar? Tidak tentu, teman-teman. Karena kebenaran itu harus berlandaskan dengan dalil. Karena yang pasti benar adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya harus dilandaskan dengan dalil. Ya, ketika pembahasan bid'ah ini jelas. Karena apa? Keempat imam mazhab tidak ada yang melakukan bid'ah-bid'ah yang saat ini didakwahkan oleh asatidz salafi untuk ditinggalkan. Itu permasalahan yang benar-benar fatal kalau menurut saya. Terus yang kedua, masalah rukun qauli ini. Apakah iya Ustaz Khalid Basalamah ketika menyatakan tidak tahu rukun qauli, beliau tidak tahu tentang rukun solat? Sekarang saya ingin mengajak kalian menyimak pelan-pelan seperti apa Ustaz Khalid mengajarkan dan menjelaskan rukun solat itu. Karena memang dari keempat imam mazhab, rukun qauli ini kebanyakan diajarkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, ketiga mazhab yang lain bukan berarti tidak punya rukun qauli ini, tapi metodenya berbeda, teman-teman. Sekarang kita simak seperti apa penjelasan ajaran dari Ustaz Khalid Basalamah untuk mengetahui rukun-rukun solat. Perhatikan baik-baik. Solat duhur dan asar adalah solat sir. Sir itu apa? Kecilin suara, bukan hilangin suara. Jadi kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dengar sendiri. Mata buka, mulut ucapin, telinga dengar. Itu baru nggak ngantuk. Ini dalam hati. Ini jelas rukun solat
yang benar teman-teman. Ini pembacaan Al-Fatihah masuk kepada rukun qauli yang metodenya dibuat oleh ulama Syafi'iyah. Itu sebagian dari metode. Seperti rukun qauli tadi, bahkan rukun fi'li atau rukun qalbi. Ustaz Khalid Basalamah juga memberikan penjelasan tentang rukun qalbi. Meskipun tidak mengucapkan ini rukun qalbi loh. Meskipun Ustaz Khalid tidak menyebutkan ini rukun qalbi, tapi beliau menjelaskan bahwa sebelum kita sholat, azan Isya, masuk ke dalam waktu Isya, itu sudah menjadi sebagian dari kolbinya, hatinya dalam melaksanakan sholat. Sudah ada niat dalam hatinya untuk melaksanakan sholat Isya teman-teman, tanpa mengucapkan usolli. Nah, kan kadang ada itu ketika sholat usolli, gak jadi usolli, karena harus dibarengi katanya, ucapan dan hati harus diberbarengan. Usolli. Nah, tanpa mengucapkan usolli seperti itu, dengan niat dalam hati, itu sudah sah sholatnya. Karena letak niat itu bukan cuma di mulut, tapi di hati teman-teman. Kadang ada orang yang hanya mengucapkan di mulut, tapi hatinya tidak niat sholat. Paham sampai di sini? Jadi penjelasan antara rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, ini sudah pernah diajarkan oleh Ustaz Khalid Basalamah, meskipun tidak dibagi-bagi seperti itu. Ustaz Firanda pun juga menjelaskan teman-teman tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, detail, sangat-sangat detail. Dan semuanya ada di rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli ini. Meskipun tidak dibagi-bagi seperti itu. Sama halnya seperti tauhid, ya, akidah, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, ini kan metode untuk memperkenalkan Allah. Perhatikan baik-baik. Hanya metode, teman-teman. Kita lanjut dulu. Tidur nanti. Tidur. Itu tata cara sholat. Banyak orang salah. Oh, saya kalau tutup mata lebih khusyuk, Ustaz. Bukan. Nggak benar, lebih khusyuk tidur ya. Awalnya 1 menit pertama syaitan godain begitu. Apa kata Nabi SAW? Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya melihat ke tempat sujudnya. Buka mata ini. Kecuali antum buta lain. Ini sebagian dari rukun, ya. Membaca surat Al-Fatihah, kata beliau, harus didengar oleh telinga. Ini rukun sholat, teman-teman. Ketika sholat sir, ketika sholat dengan melafazkan doa-doa atau bacaan-bacaan sholat dengan sir, diucapkan mulut, didengar oleh telinga sendiri. Paham sampai di sini? Bukan berarti beliau ketika mengucapkan tidak tahu rukun qauli itu, lantas beliau tidak tahu tata cara sholat. Bukan begitu rumusnya. Karena itu perbedaan metode saja, ya. Kalau enggak buka mata, baca. Itu tata cara sholat begitu. Jangan dipindahkan. Kemudian ruku, setelah selesai baca, di antara syarat mutlaknya sholat yang mengikuti Nabi SAW, tumaknina, wajib sholat, batal tanpa tumaknina. Apa tumaknina itu? Tenang. Betul. Jadi sudah lengkap di sini Ustaz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita tentang tata cara sholat, rukun-rukun sholat itu. Dan kajian tentang tumakninah ini sudah bisa menjabarkan, teman-teman, bisa menjelaskan rukun qauli dan fi'li itu. Bisa dijelaskan secara komplit, tertib. Tertib itu artinya apa? Berurutan setiap rukun-rukunnya dan dilakukan dengan berlahan. Di penjelasan tumakninah pun bisa selesai urusan yang beliau tidak sebut dengan rukun-rukun qauli fi'li itu. Ya, tanpa menyebut rukun qauli fi'li, bisa juga kita untuk mengajarkan rukun-rukun sholat, tata cara sholat. Hanya metode untuk mempermudah belajar saja. Lanjut dulu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak ada titik komanya, sambung semua. Ruku, Allah Subhanallah. Belum subhanarabbil azim. Setengah pun belum. Bayan, sudah subhanallah. Allah Akbar. Ini apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW sholat seperti burung gagak yang mematuk makanannya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sholat apa ini? Sholat, ada sahabat begitu sholatnya. Sampai di Imam Bukhari kasih khusus bab namanya bab musi'us sholat. Bab orang yang sholatnya buruk. Masuk masjid, telat pengajian, sholat orang itu. Allah Akbar, Allah Akbar, buru-buru. Habis sholat, dia datang ke Nabi, mau dengar pengajian. Nabi bilang, irji fa innaka lam tusalli. Pulang, kembali, kerjakan sholatmu. Kau belum sholat tuh. Nabi pikir dia buru-buru. Ternyata dia sholat sama lagi. Allah Akbar. Balik, Nabi bilang, irji fa innaka lam tusalli. Kembali, kau belum sholat tuh. Dia ulang lagi, sama lagi sholatnya. Sampai 3 kali. Nabi masih suruh lagi, kembali, kerjain. Ulangi, kata dia, ya Rasulullah, saya nggak tahu selain ini. Artinya memang ternyata setiap hari sholatnya begitu. Buru-buru. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kau mau sholat, dan sholat buru-buru ini teman-teman banyak diterapkan oleh orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah.
ketika mereka sholat tarawih, kebut-kebutan, ada sebagian oknum-oknumnya di pondok-pondok pesantrennya katanya sudah menjadi tradisi sholat kebut-kebutan. Itu pasti terulang setiap tahunnya. Meskipun ada edukasi seperti ini, itu diulang terus-menerus. Sama halnya dengan larangan minta-minta di kuburan, dianggapnya sebagai minta-minta, dianggapnya sebagai anjuran untuk meninggalkan ziarah kubur. No, teman-teman. Ziarah kubur itu sunnah. Yang diharamkan adalah minta-minta kepada ahlul kubur. Begitu. Jadi memang sangat mudah untuk memelintir-melintir penjelasan seperti ini ya. Apalagi memang Ustaz Khalid mengaku tidak tahu. Ya tambah kegirangan mereka untuk menjatuhkan beliau. Tapi beliau tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Dulu seluruh ruas tubuhmu, tulang-tulangmu. Menghadap kiblat dengan tenang, baru takbir. Allahu Akbar. Tenangkan dulu semua sendi-sendi pada tempatnya, baru mulai baca iftitah, baru mulai baca Al-Fatihah, pelan-pelan, ayat demi ayat. Ada tanda berhenti kan? Ayat 1 berhenti, ayat 2 berhenti, berapa detik saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti dulu. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti dulu kan? Sambil direnungi ayat-ayatnya, gitu kan? Setelah selesai, Allah kata Nabi SAW, kalau setelah itu ruku lah. Setelah ruku kata Nabi SAW apa? Pesan pertama, biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang, baru baca Subhana Rabbil Azim. Cuma 3 kali kok. Subhana Rabbil Azim. Walaupun ada banyak bacaan, Subhana Rabbil Azim. Tenang, baru baca Sami Allahu liman hamidah. Kata Nabi setelah itu kau berdiri, kembalikan dulu tulang-tulangmu sendi-sendi pada tempatnya. Tenang dulu. Tumanina wajib ini. Kalau enggak sah sholatnya percuma. Buang waktu saja. Setelah tenang, baru baca Sami Allahu liman hamidah. Bahkan sebagian ulama menganjurkan gerakan dulu baru ucapan. Jadi misal kita takbir, Allahu Akbar. Jadi ucapannya nyusul. Ruku, Allahu Akbar. Bangun, Sami Allahu liman hamidah. Ya. Begitu caranya. Apalagi kalau menyebutkan nama Allah, karena nama Allah jangan terlalu dipanjangkan. Orang bangun dari sujud rakaat kedua, dia bergerak dulu, bangun. Allahu Akbar, cukup. Ada orang Allahu Akbar, panjang sekali. Nah, lafzul jalalah, nama Allah nggak boleh panjang-panjang sekali. Ada harakat cukup, nggak boleh lebih dari itu. Iya. Ini pendapat sebagian ulama untuk menjaga tumanina itu. Dengan tenang. Selesai bacaan semua, baru Assalamualaikum warahmatullah. Kata para sahabat, kami menyaksikan putih pipinya Nabi kalau salam. Badannya tegak, alaihissalam, kemudian balik. Ya, sampai terlihat pipi putih beliau di belakang. Ini tertarik, tapi yang balik cuma leher saja, badannya nggak usah ikut. Orang ikut balik. Setelah salam, ya. Kemudian balik lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dengan tenang, baru bisa sholatnya sah. Ya, jadi jelas teman-teman, kalau kita juga ingin mendengarkan beberapa tata cara dari Ustaz Khalid Basalamah dalam mendirikan sholat, lengkap. Beliau mengajarkan tata cara sholat lengkap teman-teman. Meskipun tidak ada pembagian antara rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli, meskipun tidak dibagi-bagi seperti itu, Ustaz Khalid Basalamah bisa mengajarkan tata cara sholat dengan lengkap, baik dan benar. Lalu ada framing dari hatersnya Ustaz Khalid Basalamah. Lu lihat, gara-gara tidak bermazhab, tidak tahu rukun kolbi, rukun fi'li, rukun kauli. Tapi apakah ketika beliau menyatakan tidak tahu tentang rukun-rukun itu, apakah ketika beliau menyatakan tidak tahu tentang rukun qauli itu, lantas beliau tidak tahu tata cara sholat? Salah besar. Beliau dengan detail, sangat-sangat detail di dalam mengajarkan tata cara sholat. Bahkan sampai ke gerakan-gerakannya, posisi kakinya, posisi badannya, bagaimana ketika takbiratul ihram, bagaimana ketika ruku, sujud, posisi tangan, posisi kaki, bagaimana yang benar, yang bagus untuk persendian kita, tulang kita, agar posisinya sempurna. Beliau detail dalam mengajarkan tata cara sholat teman-teman. Jadi hal-hal sepele seperti ini akan menjadi, karena kan untuk mencari kesalahan Ustaz Khalid ini kan susah ya, sulit sebenarnya. Karena beliau ketika menyampaikan sesuatu, kadang setahu saya, jadi beliau itu sangat rendah hati. Jadi setahu saya tidak tahu. Mungkin karena keterbatasan ilmu saya. Pengakuan-pengakuan seperti ini adalah menyadari bahwa diri tidak sempurna teman-teman. Masih bisa kurang, masih bisa salah, dan masih bisa luput dosa, khilaf dan lain sebagainya. Manusia. Dan beliau di dalam perkara bid'ah pun, maulidan, tahlilan, Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya, beliau hanya menyampaikan, kami cuma butuh dalil. Nah, ini kan sudah penerangan nih, penjelasan, penegasan bahwa kemungkinan Ustaz Khalid tidak tahu dalil. Jadi tolong dipaparkan dalilnya, ajari Ustaz Khalid begitu. Bukan seperti orang tuh lihat tuh begini tuh nggak tahu, masih minta diajari, sekelas profesor minta diajari. Pasti ada yang berkomentar seperti itu. Umar bin Khattab saja diajari sama wanita Quraisy ketika berfatwa
berfatwa ketika salah berfatwa tentang hukum mahar. Lalu bagaimana kita mau merasa lebih mulia daripada Amirul Mukminin? Tidak mungkin teman-teman. Kecuali di antara mereka yang selalu bercerita halu, khurafat, mi'raj 70 kali dan dianggap benar, dibenarkan. Belum lagi yang mengajarkan boleh ganja, bolehnya merokok, belajar sambil merokok dan lain-lain. Waduh, sesuatu yang sudah banyak diharamkan oleh ulama, banyak dimakruhkan oleh ulama, oleh mereka malah dijadikan sebagai landasan untuk merubah hukum itu. Bukan cuma lagi makruh teman-teman, tapi mendekati wajib. Setelah makan wajib merokok. Kalau gak ngerokok gak enak. Bicara, ngobrol, kalau gak ngerokok gak pede. Jadi sudah merubah hukum teman. Yang awalnya makruh tahriman, yang makruhnya mendekati haram, berubah hukumnya teman-teman. Bukankah hal-hal yang makruh itu bolehnya dilakukan hanya beberapa kali saja? Kalau perlu, seperlunya saja. Bukan dilakukan atau dijadikan rutinan. Mau sholat, matikan dulu rokok. Habis sholat, rokok lagi. Jadi sudah seperti wajib. Bahkan mengalahkan wajibnya sholat. Orang tidak sholat, enak. Tapi orang tidak merokok, gak enak. Ya, bahkan sampai kata Al-Ustadz Idrus Ramli, Ustadz Idrus Ramli mengatakan rokoknya kurang kenceng. Jadi kalau nyantri tidak merokok kurang afdol nyantrinya. Sontoloyo sudah. Silahkan kalian pikir sendiri. Silahkan kalian berpikirkan. Di sini video-video saya hanya mengajak kalian mikir.